أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang saking banyaknya kita tidak mampu menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar tentunya adalah nikmat keimanan, nikmat Islam. Itu adalah di antara nikmat yang terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bersyukur ini perlu kita ketahui bahwa bukti seorang hamba bersyukur kepada Allah adalah ketika dia melakukan beberapa hal ini. Yang pertama adalah syukrul lisan. Seorang mensyukuri nikmat Allah dengan lisannya, yaitu dengan al-i'tiraf, mengakui bahwa semua yang dia miliki, kenikmatan yang dia nikmati, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti kesombongan seorang Qarun yang diabadikan di dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang aku miliki ini, yang aku peroleh berupa harta yang sangat banyak, ya, itu dihasilkan murni karena ilmu yang aku miliki, karena kemampuan yang aku miliki, bukan karena Allah. Semua yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mengakui itu. Kemudian yang kedua adalah syukrul lisan. Seorang mensyukuri nikmat tersebut dengan lisannya, dengan mulutnya, yaitu dengan memuji Allah, alhamdulillahi wa thana alaihi, dengan ucapan walhamdulillah wa syukrulillah. Karena itu merupakan bentuk at-tahadduts bin ni'mah. Seorang membicarakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan laisa ala sabilit tafakhur. Bukan tujuannya untuk berbangga diri dengan kenikmatan tersebut, bukan. Tapi murni tahadduts, memuji Allah atas nikmat tersebut, dan sebagai rasa syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah, kita menyebut nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah syukrul jawarih. Syukrul jawarih, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota-anggota badan yang kita miliki, yaitu dengan cara menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut sebagai sarana atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan harta yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Kita gunakan badan yang telah Allah berikan kepada kita dengan sempurna, tanpa ada cacat sedikit pun. Kesehatan yang kita miliki tanpa ada sakit, kita gunakan itu semua untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah salah satu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ada ini tambahan, ada sajadatus syukur, bersujud syukur.
Sujud syukur ini kalau dalam fikih tidak disyaratkan harus berada dalam kondisi toharoh bersuci. Jadi seandainya seorang itu mendapati kenikmatan atau terhindarkan darinya mara bahaya, maka dia dianjurkan untuk bersujud. Adapun yang dibaca seperti bacaan sujud ketika sholat, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau dia memuji kepada Allah tatkala sujudnya, kemudian dia bangkit, tidak ada yang dia lakukan setelah itu sujud syukur. Ini adalah bentuk bukti rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian tidak lupa juga terkait dengan rasa syukur ini, seorang juga harus senantiasa meminta kepada Allah agar supaya dirinya dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena syukur ini sifatnya wajib. Karena kalau tidak bersyukur, kebalikan daripada syukur, kufur, mengingkari nikmat Allah, ancamannya berupa adab. Sebagaimana Allah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ada ancamannya di situ. Ini menunjukkan bahwa bersyukur itu merupakan kewajiban seorang hamba. Di antara doanya, ad-du'aul ma'thur, yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Doa yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan fima tardah. Ya Allah, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan kepada diriku, kepada kedua orang tuaku, dan rasa syukur terhadap amalan yang bisa aku lakukan. Jadi seorang itu semata-mata bisa beramal karena taufik dan rahmat dari Allah. Karena seorang manusia sejatinya dia tidak masuk ke dalam surga secara langsung dengan amalannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa fima ma'nahu la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga dengan amalan-amalan kalian, murni karena amalan. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak pula dengan engkau wahai Rasulullah? Wala ana, tidak juga aku, illa ayyataghammadallahu bi rahmatih, kecuali telah Allah karuniakan kepadaku rahmatnya, sehingga Allah berikan rahmat dan taufik kepada seorang hamba, dan dengan rahmat dan taufiknya hamba tersebut bisa melakukan amal soleh, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah diantara doa seorang supaya mendapatkan rasa syukur. Kemudian doa yang kedua yang bersumber dari hadis Nabi SAW, sebagaimana ini wasiat beliau kepada salah seorang sahabat dan berlaku juga kepada semua umat beliau, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, la tad'anna an taqula dubura kulli salatin, janganlah engkau tinggalkan di akhir atau di setiap penghujung sholat. Ini dubura kulli sholatin, dubur itu kalau pada bagian badan seorang manusia itu masih masuk bagian daripada badannya. Kalau dikatakan dalam hadis ini la tada'an taqula dubura kulli sholatin, berarti ini masih masuk bagian sholat setelah tahiyat terakhir sebelum salam. Ya, diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa ihtimam, perhatian, dan tidak meninggalkan doa ini. Doanya apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, berilah aku pertolongan ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepada engkau, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan cara yang baik. Karena
seorang hamba itu dituntut untuk memperbaiki kualitas amalan, bukan kuantitas semata-mata. Sebagaimana Allah berfirman di awal-awal surat Al-Mulk itu, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar supaya Allah menguji kalian. Mana di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya secara kualitas. Bukan ayyukum aktsaru amala. Mana di antara kalian yang paling banyak amalannya, bukan. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ahabbul a'mali ilallah, sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla, yang paling sedikit namun konsisten, dilakukan secara kontinu terus menerus. Disebutkan oleh seorang ulama salaf bahwa Al-Fudail ibn Iyad, tafsir daripada ayat yang kedua tadi dari surat Al-Mulk adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Sebaik-baik amalan itu adalah yang paling ikhlas, yang paling murni ditujukan kepada Allah, dan yang paling benar, mencocoki kebenaran sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-ikhlas, definisi ikhlas itu berbeda-beda di kalangan ulama, tapi intinya ikhlas adalah tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawaib, membersihkan semua kotoran-kotoran yang dapat mengotori amalan seorang hamba, riya, sum'ah, berharap dipuji, berharap didengar amalannya, dilihat, dan lain sebagainya yang bisa mengotori amalan ibadah tersebut. Itulah sejatinya keikhlasan. Kemudian yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang paling benar adalah dilanjutan perkataan beliau, idza kana ala sunnah, apabila amalan tersebut dilakukan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mencocoki sunnah beliau, tidak menyelisihinya. Itu adalah ahsanu amala, dikatakan oleh seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan balas untuknya 10 kali solawat. Yang menjadi pertanyaan, solawatullahi alal ibadi khasatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam, solawat Allah kepada hambanya, khususnya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, maknanya apa? Disebutkan dalam satu kitab Fadlul Da'wati Ilallah, disebutkan di sini ada 3. Yang pertama, berkata Abul Aliyah rahimahullah bahwa salawatullahi alal ibadi thana'uhu alaihi indal malaikah. Allah puji dan sebut namanya di hadapan para malaikat. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana perkataan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah bahwa salawat Allah kepada hambanya adalah salat tazkiyatuhu atau fit tahqiqi tazkiyatahu iyyahu. Allah mewujudkan, merealisasikan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa kepada orang yang Allah berikan salawat untuknya. Jiwanya disucikan daripada kotoran-kotoran yang dapat mengotori jiwa tersebut, berupa sifat-sifat yang buruk, perangai-perangai yang tidak baik, dan seterusnya. Kemudian makna yang ketiga daripada salawatullahi alal ibadi adalah rahmatullahi alaihi.
Allah merahmati hamba tersebut. Sekali lagi tadi, seorang hamba itu masuk surganya Allah dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kalau Allah rahmati dia, Allah berikan rahmat untuknya, maka semoga ini menjadi pertanda baik. Hamba tersebut disebutkan di antara hamba-hamba yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kami wasiatkan diri kami pribadi, kemudian kepada jamaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena takwa ini adalah sebaik-baik bekal. Kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari bekal. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan mencarilah kalian bekal sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Yang menjadi pertanyaan, takwa itu apa sebenarnya? Takwa secara bahasa lugatan etimologi itu adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu penjagaan. Ya. Jadi bisa kita katakan anta ja'ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqayatan. Kamu menjadikan antara dirimu dan apa yang kamu takuti satu penjagaan, satu benteng. Kira-kira di dunia ini apa yang kita takutkan? Mungkin kalau urusan duniawi adalah kefakiran, adalah kemiskinan. Tentu karena khususnya laki-laki, sebagai seorang laki-laki menanggung tanggung jawab yang sangat banyak. Yang ditakutkan adalah kefakiran, pun demikian dengan perempuan juga. Memikirkan bagaimana keluarganya hidup yang layak, pendidikan mereka dan seterusnya butuh uang. Namun perlu diperhatikan, kita sering mendengar bahwa ada satu perkataan yang mengatakan kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut kefakiran sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba takut kefakiran padahal dia hamba dari Zat yang maha kaya. Tinggal minta saja kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengijabahi, kata Allah Azza wa Jalla, hamba yang berdoa kepadaku. Hamba yang berdoa kepadaku. Baik. Terkait dengan kefakiran ini telah dinukil dari salaf Ibrahim Ibn Hazim Az-Zahid. Satu ketika beliau ditanya, orang yang zuhud beliau itu, ala takhaful faqra, apakah engkau tidak takut kefakiran? Kemudian apa jawaban beliau senada dengan ucapan yang telah saya sebutkan tadi, anna akhaful faqra wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma tahta thara. Bagaimana mungkin anna kaifa, bagaimana mungkin aku takut kefakiran sedangkan Tuanku yang memilikiku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memiliki apa yang ada di muka bumi ini dan di langit-langit yang 7 dan apa yang berada di atas bumi, berada di bawah bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin aku takut? Namun tentunya seorang itu ketika dia bertawakal tidak menafikan adanya apa? Ikhtiar, menempuh sebab. Nah, sebagaimana dianalogikan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam terkait dengan seekor burung saja yang tidak berakal, dia dianalogikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sosok yang berikhtiar menjemput rizki yang telah Allah gariskan dan tetapkan. Apalagi manusia yang berakal, tentu tidak lupa juga berdoa. Baik, itu adalah terkait dengan ketakwaan. Nah, takwa tadi sebenarnya adalah anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah, kan semua dari kita pasti takut azab Allah. Tidak ada yang tidak. Waliyadzubillah, baik itu azab di dunia, adab yang sifatnya ajil disegerakan di dunia. Di dunia memang ada orang-orang yang sebenarnya berhak mendapatkan azab, ya.
pendahuluan adab di dunia. Namun ketika mereka bergemilangan dengan harta, hidup bahagia padahal berada di atas kemaksiatan kepada Allah, janganlah tertipu. Sebagaimana kata Nabi SAW, fa'lam annahu istidraj. Itu namanya istidraj. Azabnya ditangguhkan dengan berkali-kali lipat. Jadi dia dijadikan lupa, dan kita juga harus ingat bahwa dunia ini, ad-dunya sijnul muslim, penjaranya seorang muslim, wa jannatul kafir, semuanya akan mendapatkan porsi masing-masing. Baik, terkait dengan takut daripada adab Allah tadi, caranya bagaimana kita menjadikan benteng pelindung antara diri kita dengan adab Allah? Bimtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi, dengan merealisasikan perintah-perintah Allah. Di sini disebutkan perintah, kenapa? Kenapa tidak disebutkan hal yang wajib saja? Karena perintah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya bermakna dua, bisa berupa kewajiban dan bisa juga berupa hal yang sunnah, sifatnya anjuran. Dilakukan dapat pahala, ma'uthiba fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqab tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Itu adalah perkara yang sunnah, perkara yang diperintahkan juga. Kemudian yang selanjutnya wajtinabun nawahi, merealisasikan takwa tadi dengan meninggalkan larangan-larangan. Di sini disebutkan larangan karena mencakup apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah makruhkan. Makruh tadi adalah ma'uthiba tariku imtithalan wala yu'aqabu fa'ilu. Orang yang meninggalkannya karena Allah dapat pahala, tapi orang yang melakukannya tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa dan tidak juga dapat pahala. Itu adalah perkara yang makruh. Baik, itu adalah ketakwaan kepada Allah. Fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan kali ini, kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas sedikit terkait dengan salah satu surga yang telah Allah siapkan kepada orang-orang yang tertentu, yaitu surga Firdaus. Fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ngapunten, ini biasanya sampai adzan maghrib ya. Oke. Oh, sebelum adzan maghrib ya, karena sekitar 45 ya, insyaallah cukup. Baik. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Allah siapkan surga ini dengan 100 derajatnya bagi orang-orang yang senantiasa berjihad mujahadah, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalannya. Berjuang ini dengan segala maknanya, tentunya dirwatu sanamil Islam adalah berjihad dengan pedang, dengan fisik. Tapi berjihad dengan segala maknanya. Kita melawan hawa nafsu. Ya. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidaklah mensucikan diriku, menganggap diriku suci. Sesungguhnya hawa nafsu itu jiwa, maksudnya. Nafsu itu kan dari kata nafs, artinya jiwa. Selalu memerintahkan pelakunya, digunakan di sini dalam lafaz ammarah. Ammarah itu berarti senantiasa memerintahkan pemiliknya untuk melakukan keburukan. Jadi mungkin sekarang seorang sadar, tapi bisa jadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, besoknya jiwanya sudah mendorong dia melakukan keburukan, kemaksiatan. Karena memang sifatnya jiwa itu ammaratun bisu. Kemudian bermujahadah melawan syaitan, melawan godaan setan, was-was daripada setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Karena memang ada, itu disebutkan dalam surat An-Nas, minal jinnati wan
minan nas. Setan baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Memang tidak kita pungkiri wahai jamaah sekalian, Bapak Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang mulia ini idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar atau abwabun niran wa sufidati syayatin. Setan-setan dibelenggu, Pak. Tapi perlu kita ketahui, kalau seandainya di bulan puasa ini masih banyak orang yang bermaksiat, walaupun tentunya tidak sebanyak di luar bulan Ramadan, dan itu nyata. Berarti bagaimana kita menyikapi hadis ini, setan-setan dibelenggu? Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, setan-setan pentolannya, Pak. Setan-setan yang kuat-kuat. Jadi tidak semua setan. Jadi masih ada yang dibebaskan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa semua dibelenggu, namun tentunya dibelenggu was-wasnya mereka, para setan ini tidak murni hilang. Ya, jadi masih bisa menggoda umat manusia, namun tidak optimal, ya, tidak maksimal sebagaimana di waktu-waktu di luar bulan Ramadan. Namun di luar daripada pembahasan itu, bahwa faktor seorang itu melakukan kemaksiatan itu tidak hanya godaan setan. Jadi paling tidak ada 3 faktor yang lain. Yang pertama tadi, innan nafsala ammaratun bisu, jiwa itu hawa nafsu senantiasa memerintahkan pemiliknya untuk berbuat keburukan. Kemudian yang kedua adalah kita tidak melupakan setan dari kalangan manusia. Makanya seorang itu diperintahkan oleh Nabi untuk mencari teman duduk yang baik. Sebagaimana disyaratkan dalam hadis Nabi yang sahih, almar'u ala dini khalili. Orang itu agamanya tergantung agama temannya, teman duduknya, jalisnya, ya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah, hendaklah seorang melihat, memilih kepada siapa dia berteman, teman duduk, ya, teman yang akrab, teman yang dekat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-idman. Seorang kalau sudah kecanduan satu kemaksiatan yang dia lakukan di luar Ramadan, maka besar kemungkinan pada bulan Ramadan juga dia akan melakukan hal yang sama. Kecanduan waliyadzubillah, meninggalkan sholat dengan sengaja. Padahal sholat ini subhanallah sangat bahaya sekali. Alahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar, dengan segala maknanya. Wajah pembeda antara kita dan orang kafir itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur dengan segala maknanya. Kemudian sudah terbiasa minum-minum khamr, terbiasa dia misalkan merokok misalkan, dan lain sebagainya. Maka seandainya dia melakukannya dan dia adiktif, kecanduan terhadap hal tersebut di luar Ramadan, besar kemungkinan dia juga akan melakukannya di bulan Ramadan. Baik, ya ma'asyiral muslimin, kita masuk kepada pembahasan tadi bahwa surga ini memiliki 100 derajat. Adallahu lil mujahidina fi sabilih. Ma baina darajataini, kullu ma baina darajataini ma baina as-sama'i wal ardh. Jarak antara 1 derajat surga dengan derajat berikutnya itu adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Saking lebarnya dan jauhnya. Lebarnya dan jauhnya. Kemudian juga dilanjutkan hadisnya, fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Ini kita diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita minta kepada Allah, mintalah sesuatu yang paling tinggi. Jadi tidak usah ada sungkan-sungkanan, perkewuh dan seterusnya, minta yang paling tinggi. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena Firdaus ini fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena sesungguhnya Firdaus ini adalah surga yang terbaik, awsat bimana afdal. Surga yang terbaik di antara surga-surga yang lain, Aden Naim. Dan a'lal jannah, surga yang paling tinggi tempatnya. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atas surga ini adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari surga Firdaus ini mengalir
mengalir sungai-sungai yang lain atau mengalir sungai yang di bawahnya mengalir sungai. Jadi surga Firdaus itu di dalamnya ada sungainya, Pak. Kalau di ujung sungai itu namanya hulu atau hilir, Pak? Afan, saya lupa. Hulu nggih, Pak. Jadi hulunya itu di surga Firdaus. Kemudian mengalir ke bawah ke surga-surga yang lain. Tentunya ini hal yang paling utama. Baik. Fa ya ma'asyiral muslimin, yang menjadi pertanyaan, apakah ada satu amalan yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga Firdaus? Ada, Pak. Selain daripada kita berdoa, ya, perintah Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Ya, amalan ini disebutkan dalam awal-awal surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang beruntung? Kriteria seperti apa? Yang pertama adalah ada 6 di sini. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa khusyuk di dalam salat itu adalah tidak memikirkan hal-hal di luar salat. Jadi pikirannya hanya di dalam salat, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan amal salat itu adalah amalan yang terbaik adalah karena amalan ini langsung antara seorang hamba kepada Allah, menghadap maksudnya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk di dalam salat tidak memikirkan hal-hal di luar salat. Bahkan ketika sholat duhur, seorang ini aktif-aktifnya seorang bekerja, kan mikir pekerjaan. Tadi ada yang belum selesai, ini perlu ditambahi dan seterusnya. Kemudian sholat maghrib, tadi ketika iftar hanya meneguk seteguk air misalkan, atau makan 1 sampai 3 kurma misalkan. Nanti saya makan apa ya? Sholat asar nanti takjilnya beli apa ya? Ketika sholat dan lain sebagainya. Memikirkan hal-hal di luar sholat ini mengurangi kekhusyuan seorang hamba. Walaupun dia sudah tumak nina, Pak, tumak nina itu jawarehnya atau anggota badannya tenang memang, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, ini tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ketika hati dan pikiran seorang hamba itu tidak memikirkan hal-hal lain di luar sholat, sehingga menjadikan jawarehnya, anggota badannya juga tenang. Juga tenang. Itu yang pertama. Al-khusyuk fi sholat. Disebutkan dalam hadis juga, ini ringkasnya, khawatirnya tidak cukup. Ringkasnya adalah khusyuk di dalam sholat juga ada fadilahnya, Pak, yaitu menghapuskan dosa-dosa. Di sini garis bawahi dosa-dosa kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ringkasnya, ma mimri'in muslim tahduruhu sholatun maktubatun fayuhsin wudu'aha. Tidaklah seorang hamba yang dia memperbagus sholatnya, dia hadir ketika dia sholat, memperbagus wudu'nya, memperbagus kekhusyuannya di dalam sholat, illa kanat lahu kafarah, kecuali dia akan mendapatkan kafarah, pengguguran dosa, pengampunan dosa, ya. Malam ya'ti kabiratan, selagi dia tidak mendatangi dosa besar. Dalam riwayat yang lain itu majtuni batil kabair, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu, kalau ada murka Allah di dalamnya, diancam dengan azab, ada lafaz larangan secara sharih, secara jelas bahwa itu sebuah larangan dan seterusnya. Hal-hal yang seperti ini termasuk daripada dosa-dosa besar yang diampuni secara langsung adalah dosa-dosa kecil. Baik, kemudian yang kedua, ayat selanjutnya, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang dia berpaling, menjauhi, bukan hanya meninggalkan, Pak. Kalau meninggalkan mungkin dia ada di situ. Kalau lafadznya di sini mu'ridun itu artinya dia berpaling, meninggalkan, menjauhi. Menjauhi dari apa? Hal-hal yang sia-sia. Al-laghwu itu adalah hal yang sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuatu yang tidak memiliki manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di sini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di bahwa dikatakan sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Contohnya misalkan, mohon maaf, Pak, main game, Pak. Main game misalkan. Manfaatnya di dunia apa, Pak, kira-kira? Maksudnya manfaat yang dibenarkan. Ya, manfaat yang dibenarkan.
ataupun akhirat. Tidak ada. Yang sia-sia baik di dunia maupun di akhirat tidak ada manfaatnya, itu diperintahkan untuk ditinggalkan, bahkan berpaling darinya, apalagi hal yang haram, sudah jelas-jelas haram, tentunya sangat-sangat dijauhi, Pak. Sangat-sangat dijauhi. Makanya seringkali dalam ayat maupun hadis Nabi itu perintah untuk menjauhi itu lafadznya ijtina, menjauhi, bukan meninggalkan. Karena menjauhi itu ya tidak dekat-dekat dengan perbuatan maksiat tersebut. Itu adalah al-i'radu 'anil lagwi, khususnya baik itu berupa perbuatan maupun ucapan. Kita diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk senantiasa menjaga ucapan kita. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia mengatakan hal yang baik. Kalau tidak bisa auliyasmut, atau dia diam. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga adalah walladzina hum 'aniz zakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayarkan zakatnya, melakukan zakat. Zakat di sini adalah az-zakawatul wajibah. Zakat-zakat yang wajib ditunaikan, baik itu zakatul mal secara umum atau zakat urudut tijarah, perniagaan dengan detailnya. Kemudian ada al-kharij minal ardi, al-hububu wa thimar, biji-bijian atau zakat pertanian. Ada zakat al-bahaim, hewan-hewan ternak. Ada zakat al-ma'adin, pertambangan. Ada ar-rikaz, ada zakat barang temu, harta karun, Pak. Kalau sekarang harta karun, gali di ladang sendiri, dapat peti isinya harta peninggalan apa gitu misalkan, ada zakatnya itu, Pak, 20%. Nah, kalau zakat-zakat yang lain umumnya rubul usyur, 1/40 atau 2,5%, kecuali zakat hewan ternak sama zakat al-hubub wa thimar, pertanian. Itu variatif antara 5% sampai 10%, tergantung kondisinya. Tapi itu zakat yang wajib. Tapi disebutkan oleh sebagian ulama tidak hanya zakat dengan harta yang telah disebutkan. Zakat di sini adalah zakatun nafs. Jadi mensucikan diri juga. Jadi seorang hamba selain daripada mensucikan hartanya, membersihkan hartanya dengan mengeluarkan hak-hak yang bukan milik dia, hak-hak orang lain, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, sampai akhir ayat. Sesungguhnya sedekah itu, zakat ini maksudnya diperuntukkan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Bedanya apa, Pak? Orang fakir itu dia tidak mendapati sesuatu untuk dia makan dalam hari tersebut. Jangankan makan 1 kali sehari, belum tentu dia makan pada hari itu, orang fakir itu. Golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, miskin. Dia punya makanan, penghasilan, namun tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Seharusnya dia makan sehari 3 kali, namun hanya bisa 1 kali. Karena keterbatasan, ya Pak ya. Karena keterbatasan. Bukan karena dia memang sedang menjalani program diet dan seterusnya. Bukan karena itu, tapi karena keterbatasan, tidak mampu dan seterusnya. Itu zakat. Baik. Kita baca satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Mana qasad shadaqatun min malin", tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Karena sejatinya kita istilahnya nyelengi untuk nanti di akhirat. Ya, kita akan panen nanti setelah kita meninggal dunia. Kemudian amalan yang keempat adalah hifdzul furuj, menjaga kemaluan dari hal yang Allah haramkan. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya dari hal yang Allah haramkan. Menjaga kemaluan ini banyak variatifnya, Pak. Dari berzina. Namun zina ini diawali dengan muqaddimatuz zina. Hal-hal yang pendahuluan sebelum melakukan perzinaan secara nyata. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi itu, mata berzina,
mulut berzina, tangan berzina, dan akhirnya itu dibuktikan dengan apa? Kemaluannya. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala melarang daripada perzinaan dengan lafaz wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinaan. Logikanya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Seperti itu. Baik, kemudian tidak hanya zina, Pak. Menjaga kemaluan itu dari hal yang banyak. Ada siria, misalkan mohon maaf saya sebutkan, misalkan onani atau kecenderungan kelainan seksual itu Pak, LGBT sekarang itu dan seterusnya. Intinya menjaga kemaluan dari hal yang Allah haramkan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, ma malakat aimanu, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, karena sesungguhnya melampiaskan hawa nafsu syahwat kepada mereka itu tidak tercela. Hamba sahaya ini bagaimana? Yang menjadi pertanyaan, apakah agama Islam itu menghendaki adanya perbudakan di dunia ini? Fa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbudakan itu sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum Nabi alaihissalatu wassalam diutus. Di Islam datang itu justru malah menghendaki untuk dihapuskan perbudakan ini. Dengan apa? Membebaskan budak ini termasuk daripada amalan yang paling utama, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Balad itu. Silakan nanti dibaca tafsirnya. Disebutkan di situ adalah diantaranya fakku raqabah. Fakku raqabah itu maknanya itqu raqabah, membebaskan budak, itu termasuk amalan yang paling utama. Kemudian juga membebaskan budak ini dijadikan apa? Kafaroh, ya, membayar tanggungan dari dosa yang telah diperbuat bagi beberapa pelanggaran syariat. Dan ini banyak, ada beberapa. Di antaranya apa? Mungkin yang relate sekarang itu apa? Ya, menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan. Urutan yang pertama bayar kafarohnya setelah bertobat ya Pak ya. Itu apa Pak? Membebaskan budak, membebaskan budak. Kemudian ada kafaratul yamin, ada sumpah kafarah daripada bersumpah dengan nama Allah, dia akan melakukan sesuatu tapi ternyata dia tidak melakukannya di masa mendatang. Itu maka baginya kafaratul yamin. Urutannya yang pertama adalah membebaskan budak. Namun berbeda seandainya itu dia berdusta atas nama Allah atas hal yang sudah dia lalui. Misalnya orang yang mencuri, orang yang melakukan kecurangan dalam ujian, misalkan mencontek, misalkan ditanya apakah kamu mencontek atau mencuri, tidak, demi Allah. Maka ini sesuatu yang telah terjadi, namanya yaminul ghamus. Ya, dia tidak dibebankan kafarah menurut jumhur ulama, namun baginya bertaubat nasuh, karena itu termasuk daripada dosa yang sangat besar, disandingkan dengan syirik dan disandingkan dengan hukukul walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Baik, itu tadi adalah hifdzul furuj. Kemudian yang kelima adalah riayatul amanat wal ahd. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang yang senantiasa memperhatikan amanah-amanah yang diemban. Memang manusia ini memiliki banyak amanah. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada gunung yang kuat, namun mereka enggan untuk memikul amanah itu karena saking apa? Saking besarnya beban. Namun amanah ini harus dipikul oleh seorang manusia. Seorang manusia memiliki banyak amanah. Dia senantiasa memperhatikan amanah yang dia miliki, amanah harta dari Allah, amanah berupa anak, amanah dari sesama manusia, karena tidak bisa dipungkiri kita hidup berdampingan. Amanah dari sesama manusia, dari bos kita misalkan memberikan pekerjaan tertentu dan seterusnya, dan harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, itu amanah. Kemudian wa ahdihim ra'un, dan senantiasa memperhatikan janjinya. Ketika dia sudah berjanji,
biasanya orang yang mendapatkan kenikmatan sedang bahagia mudah dia berjanji. Makanya hendaknya atau tipsnya seorang itu ketika dia senang hendaklah senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak perlu, misalkan berjanji. Alhamdulillah ini telah mendapatkan banyak kenikmatan, kemudian dia berjanji dengan janji-janji tertentu. Nah, janji ini berat untuk dilakukan. Mungkin sekarang dia mengucapkannya mudah sekali, tapi ketika melakukan jadi masa mendatang, boleh jadi itu sukar baginya. Maka senantiasa dia menjaga lisannya dari hal-hal yang seperti ini. Namun seandainya sudah berjanji, maka dia harus tunaikan. Senantiasa dia memperhatikan janji yang sudah dia janjikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam adalah al-muhafadzatu 'ala shalawatil khams. Menjaga salat 5 waktu. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang senantiasa memperhatikan salat 5 waktunya. Disebutkan secara jamak di sini karena salat 5 waktu, salat yang wajib. Dia perhatikan di situ. Disebutkan khusyuk di awal tadi sebagai penegasan bahwa seringkali khusyuk ini dilalaikan oleh manusia. Ya, sholat tidak fokus pikirannya di luar sholat, itu sering terjadi terhadap kita semua. Kemudian ditekankan lagi pada sifat orang yang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus. Yang nomor 6 adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Menjaga sholat ini adalah dengan menunaikannya, dengan menyempurnakan rukun syarat-syaratnya dulu, karena asyaratu muqaddamun 'alal masyrut. Syarat-syaratnya dulu ini Pak dipenuhi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, mungkin syarat sholat yaitu diantaranya apa Pak? Syarat sholat yang perlu dipenuhi oleh seorang hamba. Itu diantaranya mungkin tohara wudu dulu Pak. Wudu ya. Makanya perlu kita perhatikan diantara hal yang menyebabkan seorang mendapatkan adab di kubur itu adalah apa? Karena la yastatiru min bauli, dia tidak perhatikan air kencingnya. Entah itu dia tidak cebok, entah itu dia tidak membersihkan kamar mandi, semuanya air kencingnya nyiprat Pak. Apalagi mohon maaf kalau laki-laki yang terbiasa buang air kencing secara berdiri, kan nyiprat kemana-mana itu Pak. Kalau dia ternyata terkena bagian daripada kakinya atau bagian badannya atau pakaian yang dia pakai, kira-kira kalau dia berwudu kemudian sholat, sah tidak wudunya Pak? Kalau wudunya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Makanya ini perlu diperhatikan, bisa mendatangkan adab kubur. Waliyadzubillah. Itu menjaga sholatnya Pak. Ya, syarat-syarat sholat banyak Pak. Menutup aurat, satrul aurat, istiqbalul qiblah, masuk waktu sholat itu harus, dan seterusnya. Kemudian memperhatikan rukun-rukun sholat. Ini rukun kalau ditinggalkan ini batal sholatnya Pak. Ya, batal sholatnya. Di antara rukun sholat itu apa? Yang paling pertama itu apa Pak? Yang paling pertama rukun sholat itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, mengangkat tangan itu lain hal, beda. Kemudian yang paling urgen itu adalah bacaan Al-Fatihah. Makanya di antara pembahasan sholat itu kalau seorang itu mendapati imamnya melakukan bacaan yang bisa merubah makna. Jadi bacaan Al-Fatihahnya itu mohon maaf amburadul Pak. Bahkan bisa sampai merubah makna. Misalkan an'amta alaihim dirubah menjadi an'amtu alaihim. Jadi jatuhnya aku yang memberi nikmat, bukan engkau yang memberi nikmat wahai Allah. Karena ini perubahan yang sangat nyata sekali perbedaannya. Maka yang seperti ini bisa membatalkan sholat, tentunya dengan rincian-rincian tertentu. Ya, rincian-rincian tertentu. Ya, tidak mungkin dibahas pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lanjutkan sempurna rukun-rukunnya, kemudian sempurna wajib-wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Di antara wajib sholat itu apa? Tahiyat pertama itu wajib atau rukun Pak? Tahiyat pertama, kalau dalam satu sholat ada 2 tahiyat itu termasuk wajib atau rukun? Termasuk wajib. Kalau yang rukun itu yang keberapa Pak? Yang akhir ya. Kalau hanya 1 dalam sholat berarti ya itu. Seperti itu. Kemudian diperhatikan juga sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya. Kalau bacaan setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah atau wajib atau rukun Pak?
hukumnya sunnah ya. Diperhatikan itu bacaan hal-hal yang sunnah, kemudian nawafil, sholat-sholat nafilah setelah sholat qobliyah atau ba'diyah, diperhatikan semuanya ya, seperti itu. Karena perkara-perkara yang sunnah itu, ibadah yang sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Baik, orang-orang yang beriman dengan 6 kriteria tadi, ulaika humul warithun, mereka itu akan mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan berada di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Tidak akan keluar dari surga tersebut, selama-lamanya di dalam surga Firdaus. Semoga kita semua khususnya di bulan ini bisa menjadi salah satu dari orang-orang yang beriman dengan kriteria-kriteria yang telah disebutkan, yang akan mewarisi surga Firdaus kelak. Hada minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang salah itu asalnya dari saya pribadi dan juga syaitan. Ada benar itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nakhtimu hadzal qadra bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.